mana diameter pipanya sebesar 5 cm. 5 cm ini saya asumsikan berdasarkan standar pipa gas pada suatu industri gitu ya, karena pada redaksi berita tidak dijelaskan secara detail ukuran diameter pipa yang mengalami kebocoran. Selanjutnya untuk tekanan dalam pipa juga sama, yaitu 5 atm dan temperatur pipa sekitar 35 sampai 40 derajat Celcius. Ini juga nilai-nilainya saya asumsikan berdasarkan spesifikasi penyimpanan gas klorin cair gitu. Untuk panjang pipanya juga 30 meter, ini nilainya juga saya asumsikan bahwa kerusakan pada pipa terjadi hanya pada satu segmen pipa sepanjang 30 meter. Selanjutnya untuk kondisi lingkungan seperti kecepatan anginnya ini saya ambil nilai 3 meter per second, ini berdasarkan kecepatan angin rata-rata di wilayah Karawang dan arahnya itu berasal dari barat daya menuju timur laut. Sedangkan untuk temperatur lingkungannya yaitu sekitar 28 derajat Celcius, yang mana angka ini merupakan temperatur rata-rata Karawang di malam hari karena kejadian kebocoran pipa gas tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 7 malam atau sekitar pukul 19.00. Dan kelembapan lingkungannya juga 75% ini saya ambil berdasarkan data wilayah gitu ya. Sedangkan untuk tingkat turbulensi atmosfernya itu berada pada kategori D, yang mana kategori D ini akan saya jelaskan lebih lanjut ketika simulasi nanti ya. Kemudian selanjutnya tempat terjadinya insiden ini berada pada kawasan industri dengan dikelilingi oleh pemukiman warga gitu ya. Sedangkan untuk ketinggian lokasinya, Karawang sendiri berada pada sekitar kurang lebih 10 meter di atas permukaan laut, dan hambatan geografisnya berupa bangunan pabrik, pepohonan, dan juga jalan raya. Dan yang terakhir yaitu asumsi kondisi cuacanya yaitu normal, yang mana saya memilih partly cloudy gitu. Selanjutnya untuk sebelum kita memasuki ke simulasi secara langsung gitu, kita memerlukan data yang sudah saya sebutkan tadi di awal, yaitu koordinat lokasi, yang mana koordinat lokasi ini diperoleh dari software Google Earth gitu. Pada tampilan software Google Earth ini, kita beranjak pada sisi kiri atas gitu ya. Pada sisi kiri atas ini terdapat search bar, yang mana kita dapat mencari lokasi tempat terjadinya insiden, yang mana tempat terjadinya insiden dalam hal ini yaitu PT Pindo Deli Pulp and Paper 2. Kita ketikkan, kemudian kita cari dan akan muncul seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk memunculkan koordinat lokasi gitu ya, kita beralih pada sisi kiri atas. Di sini ada fitur ini seperti pinpoint gitu ya, berwarna kuning. Kita klik, kemudian kita arahkan ke tempat terjadinya insiden gitu. Nah, karena di sini saya tidak tahu persis tempat lokasi pipa gas bocor itu di mana, maka saya di sini mengasumsikan bahwa di titik tengah industri tersebut. Maka setelah saya klikkan di sini akan muncul nilai koordinat lokasinya, yang mana koordinat lokasinya berada pada latitude 6 derajat dan longitude 107 derajat. Latitude ini maksudnya adalah garis lintang, yang mana garis lintangnya berada pada garis lintang selatan atau south, sedangkan longitude ini adalah garis bujur, yang mana berada pada garis bujur timur atau east. Nah, setelah kita mendapatkan parameter koordinat tersebut, kemudian kita masuk ke software Aloha itu sendiri, yang mana pertama kita harus meng-set location di sini ya. Pada menu site data kita memilih location. Kemudian setelah kita mengklik location akan muncul tampilan seperti ini, yang mana kita harus menambahkan lokasi tempat terjadinya insiden. Nah, di sini sebenarnya Aloha sudah menyiapkan gitu ya, menyediakan lokasi-lokasi yang ada di sekitar, karena di sini Aloha itu pengembangnya di wilayah Amerika gitu ya. Maka lokasi-lokasi yang disediakan di software Aloha ini umumnya berada pada wilayah Amerika. Nah, karena di Indonesia sendiri tidak ada di database ini, maka kita harus meng-add dengan klik add di sini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian add ini kita harus menambahkan dari awalnya itu dari location, lokasinya kita ketikkan Karawang di sini, karena Karawang itu tidak berada di US atau Amerika, maka saya memilih not in US. Kemudian enter approximate elevation, ini maksudnya adalah masukkan perkiraan ketinggian lokasi, yang mana untuk wilayah Karawang itu sendiri yang sudah saya sebutkan pada parameter tadi, wilayah Karawang itu berada pada sekitar 10 meter di atas permukaan laut. Untuk approximate location-nya itu juga kita masukkan koordinat lokasinya ya, mana latitude-nya berada pada 6 derajat, longitude-nya pada 107 derajat, dan nilai minutes ini diperoleh dari mana? Sebenarnya nilai minutes ini juga diperoleh dari Google Earth yang tadi ya. Nah, ini pada tampilan Google Earth ini ada beberapa informasi gitu ya. Ini ada 6 derajat, lalu ada angka 23, ada angka 0,1, lalu pada longitude-nya juga sama, ada 107 derajat, ada
angka 20 dan ada angka 31,37. Nah, sebenarnya ini apa? Mungkin agar lebih mudah kita langsung masuk ke Google Earth-nya saja ya. Ini sebenarnya itu angka-angka parameter tadi ada degrees dan juga ada minutes, juga ada second. Nah, untuk memunculkan angka tersebut sebenarnya kita memerlukan sedikit perubahan gitu ya pada menu tools di sini. Pada Google Earth kita dapat ke arah option di sini. Kemudian untuk memunculkan nilai-nilai tersebut kita dapat memilih degrees, minutes, dan juga seconds. Kenapa kita perlu memunculkan nilai seconds ini juga? Karena nilai seconds ini nanti akan kita gunakan pada bagian akhir yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kita kembali lagi ke arah PowerPoint. Nah, kemudian setelah kita memasukkan nilai degrees dan juga minutes-nya, kita klik OK, dan akan muncul tampilan selanjutnya, yaitu kita harus memasukkan wilayahnya, maksud saya negaranya, yang mana di sini saya memasukkan negara Indonesia, dan kita memasukkan zona waktunya terhadap Greenwich Meridian Time. Nah, setelah kita memasukkan parameter-parameter tersebut, kita klik OK lagi, dan akan kemudian Karawang akan muncul ke dalam database Aloha. Setelah Karawang sudah muncul di database Aloha, kemudian kita bisa klik Karawang dan kita select ya. Lalu kemudian kita beranjak ke selanjutnya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya pada site, mohon maaf. Selanjutnya pada site data itu kita harus mengatur building type atau tipe bangunannya ya. Pada building type ini kita klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, dan software Aloha itu sendiri telah menyediakan berbagai macam pilihan gitu ya untuk tipe buildingnya. Ada yang enclosed office building, ada yang single story building, ada yang double story building. Kemudian untuk building surroundings ini maksudnya adalah penghambat yang ada di sekitar bangunan gitu ya. Untuk pilihan yang opsi yang pertama itu shelter surroundings, ini maksudnya ada jika di sekitar bangunan itu terdapat penghambat gitu, misalnya seperti trees atau pohon atau semak-semak dan lain sebagainya. Lalu untuk opsi yang kedua yaitu unsheltered surroundings, ini maksudnya di sekitar bangunan itu tidak ada penghambat gitu ya. Nah, sebenarnya ini kan untuk orang-orang seperti kita, bagi mahasiswa teknik kimia khususnya ya, ini cenderung awam gitu ya. Nah, ini sebenarnya Aloha telah menyediakan gitu ya, kita memilih enclosed office building untuk apa, single story building untuk apa, kemudian sheltered surroundings itu untuk apa, unsheltered surroundings itu untuk apa. Ini sebenarnya sudah disediakan kamusnya, kita cukup mengklik fitur help di sini, kemudian nanti akan muncul kamus yang telah disediakan oleh Aloha gitu ya. Nah, berdasarkan kamus yang telah disediakan oleh Aloha, dalam hal ini saya memilih single story building dan juga sheltered surrounding menimbang kondisi lingkungan yang ada pada tempat terjadinya insiden. Setelah dipilih opsi-opsi tersebut, kemudian kita klik OK, dan kita dapat berlanjut ke menu selanjutnya, yaitu kita harus meng-setup. Nah, pada menu setup ini terdapat 3 jenis hal gitu ya, 3 macam hal yang harus kita setup. Yang pertama ada chemical atau bahan kimia yang terlepas ke udara gitu ya, karena Aloha ini memvisualisasikan pelepasan gas gitu ya. Maka kita harus memilih bahan kimia yang terlepas ke udara. Terus yang kedua ada atmosferik, ini maksudnya kondisi atmosfer. Dan yang terakhir ada source atau sumber kebocoran gas tersebut. Untuk yang pertama kita harus menentukan bahan kimia yang terlepas di udara, karena berdasarkan redaksi kebocoran gas pipa gas tersebut berada pada ini ya, pipa gas klorin gitu. Maka untuk bahan kimianya saya memilih klorin. Kebetulan di sini klorin ada ya di database yang telah disediakan oleh Aloha. Sedangkan apabila bahan kimia yang ingin kita gunakan itu tidak tersedia dalam database, kita dapat mengklik fitur add di sini ya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita harus memasukkan chemical name atau nama kimia dari senyawa, dari yang nama senyawa yang ingin kita simulasikan gitu ya. Kemudian kita harus memasukkan molecular weight atau berat molekulnya dalam satuan gram per mol. Nah, setelah kita masukkan, kemudian kita klik OK, maka senyawa yang ingin kita gunakan akan muncul di dalam database. Apabila senyawa tersebut sudah muncul di dalam database, kita tinggal mengklik select di bagian sini. Kita berlanjut ke faktor selanjutnya, yaitu atmosferik atau kondisi atmosfer. Kita di sini mengklik atmosfer, kemudian user input, dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada user input, pada kondisi atmosfer ini terdapat berbagai macam parameter gitu yang harus diisi. Misalnya seperti wind speed atau kecepatan angin. Di sini saya mengisikan 3 berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian
arah anginnya ini juga sama, saya sudah jelaskan di awal tadi. Nah, untuk arah angin ini sendiri sebenarnya kita cukup memasukkan kode di sini ya. Jadi karena tadi arah angin itu berasal dari barat daya gitu, bahasa barat daya itu kan bahasa Inggrisnya southwest gitu ya. Jadi kita cukup memasukkan SW di sini. Apabila arah angin misalnya dari arah utara gitu, kan bahasa Inggrisnya utara itu north ya. Jadi kita cukup memasukkan N di sini. Kemudian jika dari timur kita cukup memasukkan huruf E. Selanjutnya yaitu measurement height above. Ini maksudnya adalah kita ingin mengukur potensi bahaya tersebut dari ketinggian berapa gitu ya. Ini sudah disediakan dua opsi oleh Aloha gitu ya. Yang pertama itu opsi yang pertama itu jika kita ingin mengukur dari ketinggian yang cukup rendah. Kalau nggak salah rentangnya itu antara 0 sampai 3 meter gitu. Sedangkan opsi yang kedua itu jika kita ingin mengukur bahaya itu potensi bahaya dari ketinggian yang cukup tinggi gitu. Nah, untuk opsi yang ketiga kita sebenarnya dapat memasukkan angka pasti gitu ya. Kita ingin mengukur ketinggian bahaya tersebut dari ketinggian berapa. Nah, ini sebenarnya variabel bebas gitu ya, tergantung user. Jadi kita bebas memilih berapa aja. Di sini saya memilih opsi yang pertama yaitu pada ketinggian sekitar 3 meter. Nah, untuk ground roughness ini maksudnya kondisi lahannya. Ini sama juga kondisi lahan telah disediakan beberapa opsi oleh Aloha. Yang pertama ada open country. Open country itu misalnya seperti kasarnya itu seperti padang pasir gitu. Jika industrinya berada di padang pasir gitu, open country. Lalu yang kedua urban or forest itu adalah tempat terjadinya insiden itu berada pada perkotaan, wilayah perkotaan atau hutan. Sedangkan yang terakhir open water itu perairan terbuka di atas laut atau danau, waduk dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu cloud cover ini maksudnya kondisi cuaca. Di sini saya asumsikan kondisi cuacanya normal, yaitu saya memilih partly cloudy. Setelah kita klik OK, kemudian akan muncul parameter lanjutan, yaitu kita harus mengisikan temperatur udaranya, yang mana temperatur udaranya saya isikan 28 derajat Celcius berdasarkan data-data yang telah saya cari gitu ya, temperatur udara di sekitar wilayah Kerawang. Selanjutnya untuk stabilitas. Stabilitas ini terdapat berbagai macam level ya, mulai dari level A, level B, sampai level F, yang mana ini sebenarnya juga sama, sudah ada penjelasannya pada kamus yang telah disediakan oleh Aloha pada fitur help di sini. Jadi kita memilih A untuk apa, kita memilih B untuk apa, sehingga kita memilih F itu untuk apa. Nah, berdasarkan redaksi berita, di sini saya menggunakan level D untuk kelas stabilitas, karena menurut saya itu memang yang paling cocok gitu ya. Selanjutnya untuk ke inversi ya, ke arah inversi. Nah, inversi ini juga sama. Inversi ini maksudnya apa gitu ya? Kita bisa mengklik help di sini ya. Jadi kita bisa memperoleh penjelasan dari kamus yang telah diberikan oleh Aloha, dan berdasarkan kamus tersebut saya memilih opsi no inversion di sini. Selanjutnya untuk humidity atau kelembapan gitu ya. Untuk nilai kelembapan saya masukkan nilai 75%. Setelah kita masukkan parameter-parameter tersebut, kemudian kita klik OK dan kita beranjak ke parameter selanjutnya, yaitu bagian source atau sumber. Nah, untuk sumber bahaya ini sendiri juga macam-macam gitu ya. Telah disediakan oleh Aloha. Yang pertama ada direct atau sumber langsung, kemudian ada paddle atau sumber wilayah perairan gitu, misalnya seperti waduk dan lain sebagainya. Untuk kemudian sumber yang ketiga itu tank. Kita memilih tank ini biasanya apabila potensi bahaya tersebut berasal dari suatu tangki penyimpanan, dan yang paling cocok untuk kasus ini saya memilih gas pipeline karena kebocoran zat kimia tersebut berada pada pipa, sistem perpipaan. Setelah diklik gas pipeline kemudian muncul tampilan seperti ini. Kita harus mengisikan parameter-parameter pipa ya, spesifikasinya, mulai dari diameter pipanya, kemudian panjang pipa, kemudian the unbroken end of the pipe is, ini maksudnya adalah ujung pipa yang tidak rusak itu berhubungan dengan apa. Nah, karena berdasarkan redaksi berita itu dijelaskan bahwa ujung dari pipa yang tidak rusak itu berhubungan langsung dengan suatu tangki gitu ya, maka saya memilih opsi yang pertama. Sedangkan untuk opsi yang kedua, close off, ini digunakan jika ujung dari pipa tersebut tidak terhubung dengan apa-apa, jadi pipa tersebut sudah berhenti di situ saja. Jadi kita memilih opsi yang kedua. Selanjutnya untuk select pipe roughness, ini kekasaran pipa, saya memilih smooth pipe karena smooth pipe ini merupakan pipa yang biasa digunakan untuk transportasi gas klorin gitu. Selanjutnya kita harus memasukkan juga
tekanan dalam pipa dan juga temperatur pipa. Di sini saya menggunakan temperatur nilainya yaitu 37 derajat Celcius karena berdasarkan beberapa data literatur untuk sistem perpipaan gas klorin cair itu temperatur dalam pipanya sekitar 37 derajat Celcius. Maksud saya 35 sampai 40 derajat Celcius sebenarnya. Tapi saya di sini memasukkan nilai 37, nilai tengahnya. Nah, apabila kita tidak mengetahui temperatur pasti dari suatu sistem perpipaan tersebut, maka kita dapat mengklik opsi yang pertama yaitu unknown. Nah, jika kita mengklik opsi yang pertama ini, maka software Aloha otomatis mengasumsikan bahwa temperatur dalam pipa itu sama dengan kondisi lingkungannya. Nah, setelah kita masukkan parameter-parameter tersebut, kemudian kita klik OK dan kita beranjak ke menu yang terakhir ya, hampir terakhir sebenarnya pada menu display di sini. Nah, untuk display ini sendiri kita akan mendisplay threat zone atau zona ancaman, yang mana pada zona ancaman itu sebenarnya software Aloha itu mengkategorikan atau mengklasifikasikan atas tiga jenis gitu ya, tiga jenis zona, yang mana yang pertama itu zona merah. Untuk zona merah ini sendiri merupakan zona yang paling berbahaya gitu ya. Biasanya efeknya bisa berupa kerusakan lingkungan atau penyakit serius atau bahkan kematian pada makhluk hidup. Untuk zona yang kedua itu zona orange, yang mana zona orange ini tingkat bahayanya berada di bawah tingkat bahaya zona merah, dan yang terakhir itu zona kuning sama tingkat bahayanya berada di bawah zona orange dan juga zona merah. Setelah kita klik OK, kemudian akan muncul diagram seperti bagian kanan ini ya. Nah, dari diagram ini kita dapat melihat bahwa dari titik 0 ini merupakan sumber kebocoran gas pipa. Dari titik 0 ini kita dapat melihat bahwa sebenarnya untuk kebocoran gas tersebut tidak terlalu melebar ya. Untuk lebarnya ini bahkan tidak sampai setengah mil gitu. Tetapi dia mengikuti arah angin, cenderung mengikuti arah angin, yang mana dari arah barat daya ke arah timur laut. Nah, untuk panjangnya itu cukup luas sebenarnya, bahkan melebihi 4 mil gitu jaraknya. Nah, untuk memperjelas zona bahaya ini, zona ancaman ini, sebenarnya kita dapat meng-save gitu ya diagram ini ke dalam suatu file gitu, file bentukan. Di sini saya menggunakan file bentukan Google Earth gitu, karena saya tadi di awal menggunakan Google Earth. Nah, jadi untuk meng-save diagram ini ke dalam format Google Earth, itu kita dapat beralih ke menu file di sini. Dan pada menu file itu terdapat export threat zones, kita klik. Kemudian pada export threat zones ini kita membutuhkan parameter-parameter seperti misalnya file format. Di sini saya menggunakan file format KML karena saya ingin membukanya melalui Google Earth. Kemudian koordinat lokasi. Nah, koordinat lokasinya harus dimasukkan nilai degrees-nya dari koordinat tersebut, yaitu pada 6 derajat lintang selatan dan juga 107 derajat lintang bujur timur. Kemudian kita masukkan minutes-nya dan juga kita masukkan seconds-nya. Nah, ini yang saya maksud di awal tadi, kita harus memunculkan seconds juga di software Google Earth itu, karena kita memerlukan nilai seconds ini untuk meng-save diagram. Sini nilai seconds-nya 0,1 untuk latitude-nya dan untuk longitude-nya sekitar 31,37. Setelah kita klik OK, maka otomatis file akan tersimpan dalam bentukan Google Earth gitu ya, dan dapat kita buka dalam Google Earth dan tampilannya akan seperti ini. Mungkin untuk lebih jelasnya kita dapat membuka langsung filenya ya. Nah, seperti ini. Ini merupakan lokasi tempat terjadinya insiden yang sudah saya pin di awal tadi. Dapat kita lihat bahwa zona merahnya cenderung berada pada industri itu sendiri, zona merahnya, dan ikut mengikuti arah angin hingga industri berdampak pada industri yang lain. Misalnya di sini ada PT Asia Pacific Fiber nih. Nah, kemudian untuk zona orange-nya itu sendiri lebih luas lagi, yang mana untuk zona orange itu bahkan berdampak pada pemukiman warga di sini, daerah pemukiman warga, dan untuk zona kuningnya jauh lebih luas lagi hingga berjarak tadi seperti di diagram kan sekitar lebih dari 4 mil gitu ya. Nah, di sini wilayah pemukiman warga juga terdampak pada zona kuning ini sendiri. Mungkin cukup sekian ya dari penjelasan saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Oke, luar biasa dia.
Di hari ini kita akan mengambil nilai ya. Kemarin saya sempat sampaikan bahwa kita akan ada pengambilan nilai tugas di pertemuan ini karena satu modul gas ini kita belum ada tugas ya mingguan ya. Jadi kita ambil nilai tugas hari ini dan juga kita ada pengambilan nilai keaktifan seperti biasa. Terus juga ada mengambil nilai yang bebas tubes atau bebas ujian modul ya. Nah, oke. Sekarang sistemnya sama seperti biasa. Pada saat teman-teman misalnya sudah satu aktif misalnya, jadi dicatat sebagai nilai keaktifan, maka aktif berikutnya nanti akan dicatat sebagai nilai tugas mingguan, gitu ya. Tugas mingguan. Jadi bisa semuanya dapat. Silakan. Ada yang mau mengomentari atau mau bertanya? Silakan. Cristiano ya. Oke, Ya, boleh Cristiano. Saya oke. Ya, terima kasih Pak atas waktunya dan Agradi juga. Mungkin sebelumnya Langsung mau izin aja. bertanya, Heeh, heeh. izin bertanya nih buat Agradi. Tadi kan dari aplikasi yang apa software yang udah Agradi apa namanya beritahuan ke kami ini kan tadi kan ada juga lah perbandingan dengan software-software yang lain gitu. Contohnya tadi yang bisa saya tangkap tuh contohnya Google Maps gitu. Nah, kalau boleh tahu nih perbandingan signifikannya nih antara software yang Aloha yang kamu pakai ini sama Google Maps itu tadi ataupun ya kayak Kigis, Arogis, Marplot itu perbedaan yang paling signifikan itu apa sih gitu kalau boleh tahu? Terima kasih. Oke, terima kasih Barus atas jawabannya ya. Ini bisa saya langsung jawab aja ya Pak ya? Ya, menghemat waktu karena masih ada teman-teman lain nanti mau presentasi ya. Oke. Sebenarnya untuk saudara Barus ini mungkin ada miss sedikit tadi ya di awal, entah mungkin penjelasan saya yang sedikit miss ya. Jadi untuk perbedaan antara Aloha dengan software-software seperti yang sudah ditampilkan ini ada QGIS, ada ArcGIS, ada Marplot, Google Maps dan juga Google Earth ini sebenarnya mereka tidak dapat dibandingkan gitu. Karena antara kedua software ini, maksudnya software Aloha dengan software ini, semua software ini itu bekerja bersandingan. Yang mana dalam software Aloha itu kita memplotkan ini ya, memplotkan zona bahaya, dan untuk software-software ini seperti QGIS, ArcGIS dan juga Marplot, Google Maps dan juga Google Earth ini untuk memvisualisasikan plot yang telah dibuat oleh software Aloha. Jadi langkah awalnya kita menggunakan software Aloha terlebih dahulu untuk memplotkan suatu grafik gitu ya. Kemudian kita visualisasikan grafik tersebut menjadi visual yang lebih nyata. Contohnya seperti ini yang sudah saya lakukan. Nah, ke dalam software-software yang dapat memvisualisasikan lokasi secara faktual gitu. Jadi kalau dibandingkan itu nggak bisa ya karena mereka berdua itu bekerja beriringan gitu. Kita sebenarnya bisa menggunakan software Aloha itu sendiri apabila kita hasil akhirnya menginginkan sejauh mana sih kebocoran gas ini berdampak gitu. Karena dari grafik yang telah dihasilkan oleh software Aloha itu sendiri nantinya kita dapat melihat ya sejauh mana dampak yang dihasilkan dari grafik ini. Nah, ini kita dapat melihat bahwa dampaknya itu sekitar lebih dari 4 mil gitu ya. Nah, untuk melihat lebih jelas 4 mil itu ada apa aja sejauh 4 mil dari titik lokasi itu, ada apa aja, kita harus memplotkan ke dalam software-software yang dapat memvisualisasikan lokasi seperti ArcGIS, QGIS, Marplot, dan juga Google Earth. Begitu, Saudara Barus. Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih atas jawabannya, saudara. Sudah cukup, Pak. Sama-sama. Oke, Elvin, silakan Elvin. Nimba apa Elvin? NIM 18 Pak. Ya. Mungkin mau nanya sederhana aja sih, Agriyadi. Tadi kan ini hasilnya yang dari aplikasi ini kan ini arahnya satu doang, arah mata angin gitu. Apa mungkin memungkinkan nggak sih kalau misalnya untuk lihat potensinya itu tuh dari segala arah gitu. Misalnya yang bukan dari arah mata angin ini aja, itu dari belakangnya gitu untuk kawasan-kawasan lain gitu. Terima kasih. Mohon maaf, bisa tolong diulangi? Saya sedikit kurang paham maksud pertanyaannya. Oke. Jadi ini kan punya Griyadi kan untuk apa ya, kayak arahnya itu kan tadi yang seperti dijelaskan itu cuma satu arah ya. Jadi mengikuti arah mata anginnya aja. Jadi yang ke depan itu aja tadi. Nah, kira-kira itu Ya. memungkinkan nggak untuk melihat penyebaran polusinya itu tuh untuk di belakang dari
arah mata angin ini gitu. Jadi seperti 36 derajat gitu. Untuk arahnya itu kira-kira apakah memungkinkan gitu dari aplikasinya gitu. Terima kasih. Oh, oke, saya izin jawab ya. Sebenarnya untuk kondisi visual yang 360 gitu ya, saya belum mencoba karena menurut saya untuk kondisi dua dimensi seperti ini sudah cukup gitu, sudah cukup untuk ini ya, memvisualisasikan apa saja yang terdampak oleh oleh kebocoran gas tersebut. Yang mana untuk kebocoran untuk hal ini karena arah anginnya dari arah barat daya gitu ya, dari sini ke arah sana, ke arah timur laut, maka zona yang terdampak di sekitar arah angin tersebut. Nah, berbeda opsinya ketika kita menggunakan pada menu source tadi ya yang sudah saya jelaskan, pada menu source nah ini jika kita memilih misalnya source-nya itu berasal dari suatu tangki gitu, tank, maka otomatis diagramnya tidak akan sama dengan diagram yang digunakan pada gas pipeline ini. Setahu saya untuk diagram yang dihasilkan untuk kebocoran pada suatu tangki itu bentuknya cenderung lebih membulat gitu untuk zona bahayanya. Jadi tidak memanjang seperti ini, maka nanti akan membulat gitu ya. Bentuknya akan bulat zona bahayanya jika kebocoran terjadi pada suatu tangki. Gitu, apakah terjawab, Alvin? Ya, jadi benar Oke. disampaikan oleh Adi ya, bahwa kalau pipeline itu kan memiliki tekanan cukup tinggi. Tadi sampai dengan 5 atm begitu ya. Jadi pada saat tekanannya cukup tinggi, maka dia akan eh, mengarah ke satu titik dari titik kebocoran. Makanya tadi source ya yang dipilih. Dan di sini juga menginputkan adalah arah angin gitu ya. Jadi bagaimana Pak keakurasian si eh, data yang dihasilkan oleh Aloha? Ya tergantung dari data mentah kita gitu ya. Jadi kita mencari tadi seperti arah angin, ketinggian dari alat begitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga itu sangat berpengaruh gitu ya Aloha ini terhadap data input yang kita masukkan ke dalam software. Setidaknya ini menggambarkan saja bagaimana nanti dampak penyebaran dari emisi itu sendiri. Ya, ini kan tadi baru satu case nih. Nanti kita lihat kalau teman kita yang lainnya mau presentasi ya, mungkin case-nya berbeda. Ini Nasia mau tanya? Iya, Pak. Ini terakhir ya untuk Adi. Silakan. Oke, silakan. Langsung. Nasir. Sebenarnya tadi udah agak kejawab sedikit sih, cuman mau tanya aja kan tadi di bagian source itu ada kayak tank, paddle dan segala macam gitu. Nah, kalau misalnya itu perbedaan parameternya apa aja sih? Misal kalau di tank parameternya apa aja nih? Kalau di gas pipeline kan tadi udah dijelasin. Terus kalau di paddle itu gimana? Itu Agriadi udah nyoba belum? Oke, untuk parameter-parameter yang diisikan jelas berbeda ya, karena di sini source-nya itu berbeda. Untuk apakah saya sudah mencoba atau belum, sebenarnya belum mencoba. Mungkin di sini bisa kita lihat secara langsung untuk tank, misalnya seperti tank ya, apa saja parameter yang dibutuhkan. Nah, untuk tank itu sendiri, parameter-parameter yang dibutuhkan itu misalnya seperti ini ya, orientation ya bentuknya, maksudnya posisinya. Itu tanknya itu berupa tank horizontal atau tank vertikal atau bahkan tank spherical gitu ya. Selanjutnya mungkin untuk diameter ininya ya, ukuran dari tangki tersebut, diameternya dan juga panjangnya dan juga volumenya itu harus kita masukkan. Dan misal kita masukkan misal ya ini 9, panjang juga 9, maka volume akan otomatis terisi. Kemudian setelah kita klik OK, kita harus masukkan lagi state of the chemical-nya. Jadi state of the chemical-nya itu tank contains liquid, tank contains gas only. Jadi ini maksudnya adalah tangki itu hanya mengandung cairan atau tangki itu hanya mengandung gas gitu ya. Dan selanjutnya kita harus memasukkan nilai temperatur ya. Ini sebenarnya kurang lebih sama, hanya berbeda di bagian dimensi pada alat yang mengalami kebocoran. Kalau pipa gas tadi kan dimensinya berupa panjang pipa dan juga diameter, sedangkan untuk tank ini kita masukkan panjang, lebar, dan juga posisi dari tangki tersebut. Nah, setelah kita klik OK, kemudian kita samanya harus memasukkan nilai dari tekanan dari tank tersebut. Sedangkan untuk ini selanjutnya ada, kita bisa memilih ya antara kita memasukkan tekanan atau kita memasukkan
amount of gas. Jadi gasnya itu ada berapa banyak di dalam tank tersebut. Nah, apakah sudah terjawab? Oke, thank you ya. Oke, terima kasih Adi. Luar biasa sekali ya, di luar ekspektasi saya. Silakan teman-teman yang lain, ada yang mau presentasi juga? Sebenarnya Pak, Pertanyaannya lo ikut. Ya. sebelum menutup presentasi, sebenarnya apabila rekan-rekan sekalian masih ada hal yang ingin ditanyakan, itu kan misal seperti tadi parameter-parameter stabilitas kelas ini masih agak rancu gitu ya, nilai A itu, level A itu untuk apa, level B sampai level F itu untuk apa. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan ke dalam suatu laporan gitu ya, nanti teman-teman apabila membutuhkan gitu bisa menghubungi saya, nanti akan saya beri laporan ini. Jadi di dalam laporan ini ada penjelasan dalam bahasa Indonesia, karena kamus dari Aloha itu sendiri bahasa Inggris ya, jadi mungkin sedikit susah untuk dimengerti dan banyak bahasa teknisnya, dan di sini saya sudah rangkum ke dalam suatu laporan. Gitu Pak. Mungkin saya rasa tolong langsung di-share aja di grup kita. Jadi tidak perlu menghubungi Adi lagi biar nggak repot Adinya. Oh ya, baik Pak. Oke, terima kasih ya, luar biasa sekali. Semoga menjadi amal jaya. Ya, silakan. Amin. Ada yang lagi mau presentasi? Saya Pak. Ya, silakan. Case-nya langsung ke case-nya aja ya. Jadi tidak perlu tahapannya lagi karena tadi sudah ada dari Adi ya. Izin share screen ya Pak dan teman-teman. Langsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Aloha Software, di mana case yang saya pakai itu ada di ITERA. Jadi di sini saya mau mensimulasikan ketika pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 pukul 1 WIB. Nah, mahasiswa ini lagi praktikum nih di Labtek 2 ITERA. Nah, bahan kimia yang digunain itu merupakan klorin dalam bentuk gas yang disimpan dalam tangki bertekanan. Nah, ketika mahasiswa mau melakukan prosedur pengambilan sampel, terjadi kegagalan katup pengaman pada tangki akibat korosi yang tidak terdeteksi sebelumnya. Nah, akibatnya gas klorin ini keluar melalui lubang kecil dengan diameter 0,5 cm dan mulai menyebar di lingkungan lab. Klorin yang bocor ini, dia tekanan internalnya itu 6 atm dan suhunya itu 28. Tangki penyimpanan ini punya diameternya 0,4 meter dan panjangnya 1,5. Dan kita butuh data dari BMKG, di mana pada 31 Maret 2025, itu prediksinya cuacanya itu berawan, kelembapannya sekitar 80%, dan suhunya itu 28, kecepatan anginnya itu mencapai 1,2 km per jam atau 0,33 meter per sekon. Dia bertiup dari arah utara. Nah, dari kondisi ini, dia tuh lingkungan labnya itu dikategorikan sebagai area urban dengan kondisi stabilitas atmosfernya itu kelas B yang menunjukkan dia tuh relatif stabil gitu. Nah, ketika gas klorin bocor, mahasiswa yang berada di sekitar itu mulai mengalami gejala seperti batuk, iritasi, dan dosen serta aslab yang sedang mengevakuasi segera mengevakuasi mahasiswa dan menghubungi tim keselamatan kampus. Pertanyaannya, di manakah posisi perbatasan zona aman dan zona bahaya dari ledakan bahan kimia tersebut dan apa dampaknya? Oke, langkah pertama yang kita lakuin itu yang pertama kita tuh cari dan memasukkan data lokasi. Di sini saya memakai Google Maps biasa, di mana datanya itu di min 5,633 sekian, itu letak astronomisnya. Terus kita cari juga nih elevasi atau ketinggian di atas permukaan laut, di mana ITERA ini terletak pada 109 meter. Nah, cara saya mencari data ini merupakan ini manual. Kalau yang pakai software itu seperti yang kayak ada di contoh yang tadi. Nah, yang pertama kita lakuin, kita itu ngisi lokasi di bagian location, terus kita isi nih elevasinya berapa,
terus les itu nilainya berapa. Di sini kan kalau cara manual minus 5,36 ya. Nah, untuk kita cari nilai-nilainya itu kita gunain komanya. Jadi 5,36133 ini kita kali dengan 60. Nah, hasilnya itu merupakan nilai dari si min-nya ini. Setelah kita input data astronomis dan LHC, kita dapat memilih building parameter. Di mana di sini kan kita tahu kalau lab 2 ini lantai ada tuh bangunan lantai 4, terus dia ini termasuk ke double building atau bangunan dengan lantai ganda gitu. Karena di sini tidak ada lantai kan, jadi kita asumsiin dia double building dan dia masuk kategori unsheltered. Kenapa unsheltered? Karena di sini di lab ini kita lihat bahwa pepohonan itu tingginya hanya sekitar satu lantai dan bangunan di sekitarnya itu nggak ada yang lebih tinggi dari lantai kayak gitu. Terus untuk DTM-nya di sini kita menggunakan constant time di mana kita mau prediksi nih. Nah, kalau di 31 ada praktikum dengan kejadian itu gimana? Kalau gunain external clock itu dimana mau gunain real time saat ini juga kita mau mastiin di dalam waktu ini juga gitu. Oke, nextnya maka nanti teks summary atau hasil dari yang sudah kita ini dia bakal keluar dan akan user specified. Jadi spesifikasi yang masuk untuk size data itu sudah cukup nih. Kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, untuk tahap selanjutnya kita lakukan setup di mana kita isi data chemical. Data chemical yang kita isi ketika kita klik dia akan menunjukkan dua nih. Ada pure chemical, ada solution. Pure chemical dan solution. Kapan kita memilih pure chemical dan kapan kita memilih solution? Jadi pure chemical ini ketika memilih chemical kita ini bisa fluorine. Fluorine ini ya udah isi fluorine aja gitu, ada tambahan lain gitu. Tapi kalau di solution misalnya kita mau pakai amonia. Nah amonianya bisa dalam bentuk cair, maka bilangnya yang solution kayak gitu. Terus kita isi data atmosferik, terus kita klik user input, kita klik atmosferik, klik user input, terus kita akan melakukan setup. Nah setup di sini kita cari data dari BMKG. Di mana data dari BMKG ini nilai dari wind speed atau kecepatan awannya itu bisa 1,2 km/h. Nah 1,2 km/h ketika kita convert ke meter per second itu hasilnya di 0,3 sekian. Nah kenapa saya menuliskan 0,3 sekian tapi 0,6 ya? Ternyata si Aloha ini dia punya batasan gitu. Dia cuma bisa ngitung ketika kecepatan minimumnya itu di 0,3. Jadi kita ganti nih, jadi kita asumsiin kecepatan awannya itu di 0,63 dan awannya itu datang dari north atau utara. Nah selanjutnya filtration may have above ground. Di sini kita isi tiga ini apa? Ini merupakan kondisi dari si Aloha ini yang isi. Sebenarnya si Aloha ini berdasarkan standar. Karena yang kita tahu ketika kita tahu nih awannya tuh berawan, terus 28 derajat Celcius, kelembapannya berapa, itu karena BMKG ngasih sensor yang ada yang ditaruh di beberapa titik tertentu. Nah rata-rata titik sensor ini yang ketinggiannya ada di diameter secara standar kayak gitu. Nah untuk Gaudaurochus, kenapa saya pilih urban and forest itu karena vegetasinya banyak bangunan dan beberapa pohon gitu. Untuk cloud cover di sini saya milih 5 untuk berawan, terus sesuai kondisi operasi temperaturnya 28 dan stability kelasnya ini saya milih yang B. Alasannya apa? Jadi nilai B ini itu merupakan kalkulasi dari si Aloha secara automatically, tapi di sini ada cara buat kita tahu. Nah, kenapa si Aloha ini milih yang B? Nih, bisa kita lihat di sini nih.
Ketika B, berarti dia tuh masuk di incoming solar ketika dia siang hari, radiasinya tuh tinggi dan dia masih di sini nih. Karena kecepatannya itu sekitar di sini ada dikasih tahu nih wind speed-nya ketika meter per second berapa, knot berapa, miles per hour berapa, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita next lagi. Setelah itu kita masukin nilai dari humidity atau persen kelembapannya. Kita sesuaikan sama kondisi kita, yaitu di 80%. Dan nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, mungkin kita bakal ngecek di simulasinya dulu nih. Untuk lokasi tadi kita masukin di sini. Mungkin kita langsung ke setup di atmosferik. Sorry, jangan nggak kelihatan. Iya. Sorry. Udah kelihatan belum? Tidak. Oh, oke. Ini, kita masukin di sini nih data-data yang tadi. Kita klik kalau misal udah sesuai dengan kondisi, itu kita klik oke aja. Oke. Sorry, net masih duluan. Oh, belum ya? Kalau ini udah kelihatan belum? Udah. Nah, kalau di sini kita bisa lihat nih teks summary-nya. Tadi kan kita masukin site data, chemical data, atmospheric data, itu semuanya udah masuk nih. Selanjutnya kita ngisi apa? Kita ngisi dari source strength. Itu ada di mana? Itu ada di setup dan search. Nah, di sini kan ada direct, paddle, tank, gas, pipeline, dan segala macam. Kita mungkin lanjut ke ini. Itu bisa kita cek di sini. Dimana kalau direct ini, ketika case kita itu bahan kimianya langsung kita lepasin. Dan paddle itu ketika ada cairan tumpah di dalam tanah atau permukaan lain. Dan kalau tank, ketika bahan kimia kita itu bocor dari tangki atau wadah penyimpanan. Dan kalau gas pipeline seperti punya Agriadi tadi, itu jika terjadi kebocoran di pipa gas. Oke, kita next lagi. Nah, di sini kita pilih tank karena case kita itu tempat penyimpanan yang bocor akibat korosi. Nah, di sini kita pilih itu case-nya dia bentuk dari tanknya itu vertical cylinder. Terus kita input nilai diameter dan length-nya, maka volumenya nih otomatis dia akan terkalkulate gitu. Jadi ketika kita masukin diameter 0,4, lengthnya 1,5, hasilnya akan muncul. Dan di sini kita isi tank contains gas only. Ini kita asumsiin ya. Kalau di tank itu isinya gas doang nih, gimana? Nah, untuk temperaturnya kita set ambient temperature. Dan di sini kita isi pressure-nya itu sesuai dengan kondisi, yaitu 6 atm. Otomatis the amount of gas itu bakal ke-calculate sendiri. Si Aloha yang bakal ngitung. Terus kita isi, di sini kan dia korosi ya. Korosi itu dia cenderung ketika dia shape the base replace ininya tuh dia bentuknya tuh bakal circular opening gitu. Dan opening diameternya itu di 0,4 cm. Oke. Nah, nanti hasilnya tuh dia bakal muncul kayak gini nih. Kalau udah semuanya tuh keluar. Terus kita ke display. Di mana display ini kita bakal nampilin hasilnya tuh gimana. Nah, hasilnya ini disebut dengan TLC atau Toxic Level of Concern. Batas konsentrasi gas beracun di udara berdasarkan AEGLS, di mana ini merupakan pedoman untuk tingkat paparan akut terhadap bahan kimia di udara dalam jangka waktu tertentu. Nah, misalnya nih di 60 menit. Nah, yang kita dapat ini, dia konsentrasinya tuh ada di 20 ppm selama 60 menit. Dia tuh bisa menyebabkan
mematikan, menyebabkan cedera serius. Terus kalau yang orange straight zone itu dia konsentrasinya di 2 ppm. Terus dia bisa menyebabkan efek serius tapi tidak fatal. Dan yang terakhir tuh yang yellow, yang lebih mending daripada red dan orange. Tapi dia juga bisa menyebabkan iritasi ringan. Nah, ini data dari mana? Kita dapat dari Aloha-nya langsung nih. Untuk kita tahu nih ketika 60 menit kayak dia mau masuknya tuh di bagian mana gitu. Si nilai AEGLS-nya ini. Terus ketika kita munculin, kita klik tadi trade zone-nya, dia bakal muncul kayak gini nih. Kita lihat kalau penyebaran gasnya ini tampak terkonsentrasi dari arah kanan sesuai dengan arah angin. Terus, zona yang paling berbahaya itu ada di zona merah yang memiliki cakupan yang lebih kecil dibanding zona orange dan kuning. Bahwa konsentrasinya tuh tinggi nih. Dia karena kan dekat dengan sumber bocoran. Terus zona kuning ini dia menunjukkan bagaimana gas menyebar dalam konsentrasi yang lebih rendah namun masih bisa berdampak ringan ke kesehatan. Nah, kita mau lihat nih, kalau di ITERA kira-kira ini nyampe nggak nih ke kosan kita? Nah, setelah kita cek, itu cara kita ngeceknya, kita menggunakan marplot. Di sini saya nggak menggunakan tambahan apapun, tapi saya menggunakan map online yang udah langsung tersedia dari marplotnya. Caranya itu, ketika kita di Aloha, kita klik si marplot ini dan go to map. Nah, untuk memunculkan ini, biasanya keluarnya tuh bakal putih. Terus, cara munculinnya, kita klik yang base map ini, dan klik open set map, dia langsung keluar gitu secara online, tapi harus tersambung dengan WiFi, kayak gitu. Terus di sini kita masukin koordinat yang sesuai di LabTeX 2. Nah, ini koordinat yang sesuai dengan LabTeX 2 dan ketika kita klik, jadi di sini nih gambar yang nggak ada gambar ini, sorry, itu ada tulisannya set treat point at click point. Nah, yang keluar tuh kayak gini nih, grafik kayak gini, antara konsentrasi dengan waktu. Terus, ketika kita munculin yang set search point at click point, dia bakal muncul kayak gini nih. Ternyata yang kena itu untuk bagian merahnya itu di LabTeX OZT. Dan untuk bagian kuningnya itu dia nyampe ke bundaran yang dekat kebun raya sampai sedikit nih di ujung kebun raya. Tapi untuk zona kuning yang kuning ini dia sampai ke bagian depan dari kebun raya. Dan untuk zona lingkar kuning ini dia sampai ke Polda, bahkan ke Polda, Polsek, Rumah Makan Aina, Lamban Kuning, dan bahkan mungkin PB ya, dikit-dikit gitu. Nah, ini nih, conclusion yang kita dapat. Kalau warna merah ini mencakup LabTeX 2, zona yang paling berbahaya dengan konsentrasi yang paling tinggi, terus zona orange ini dia kawasan kebun raya, dia konsentrasinya lebih rendah dari yang merah tadi, dia dibutuhkan evakuasi terutama bagi orang-orang yang punya gangguan pernapasan. Nah, terus ada warna kuning yang menunjukkan zona kita harus waspada. Dia tuh tingkat berbahayanya tuh lebih rendah dari yang oranye, tapi dia masih bisa nih nimbulin efek ringan atau resiko jangka panjang. Dan lingkaran kuning itu batas luar dampak yang memiliki potensi paparan dalam jumlah yang sangat kecil. Oke, thanks for attention. Oke, silakan. Ada yang mau tanya? Reza, dari tadi Reza, silakan Reza. Izin masuk Pak, izin bertanya Janet. Tetap. Di sini kan Janet udah mempelajari dari materi dan software Aloha, dan di sini juga udah dilakukan untuk praktek softwarenya di daerah ITERA kan. Nah, menurut Janet, seberapa akurat sih software Aloha ini dalam memprediksi daerah topografi yang kompleks? Contohnya itu di pegunungan atau di lembah juga bisa, dan apa keterbatasannya? Terima kasih.
Oke, pertanyaannya Reza, kalau menurut saya sih dari yang saya nyoba simulasiin, sebelumnya tuh Janet, bisa di-scan lagi, jadi bisa sambil ditampilkan tadi ada pilihan-pilihan, mana yang untuk urban, mana yang water open. Nah, bisa jelaskan dari situ boleh. Buka lagi saya scan. ya ini. Sorry. Nah, ini sebenarnya kalau Aloha ini saya pernah tadi saya nyoba juga untuk di beberapa tempat lain gitu. Menurut saya Aloha ini kurang akurat kalau misal topografinya itu lumayan kompleks gitu. Alasannya apa? Karena anginnya kan dia ini ya. Jadi Aloha ini kalau dari yang saya simulasiin, dia cuma bisa ngesimulasiin satu arah angin. Sedangkan kalau di pegunungan itu mungkin arah anginnya tuh datang dari bisa dari timur dan utara atau gimana. Tapi kalau di Aloha ini dia cuma bisa satu arah angin doang, kayak gitu. Terus juga dia ini untuk bahan kimianya, misal ada bahan kimia apa gitu, dia nggak bisa nih ngesimulasiin antara dua bahan kimia. Sedangkan yang kita tahu kalau biasanya kita misal mau bangun apa gitu di pabrik gitu ya, terus dia ada dua bahan kimia. Nah, dua bahan kimianya ini nggak bisa disimulasiin dalam satu simulasi kayak si HISIS, tapi dia cuma bisa ngesimulasiin yang klorin dulu, terus baru si amonia dulu, kayak gitu. Mungkin kalau kita mau data yang akurat, itu kita pakai gunain yang real time tadi. Yang real time itu, nih misal nih, ada ground roughness. Ground roughness-nya ini, kita kan tadi klik yang urban or forest kan, tapi kita nggak tahu nih, nilai dari ketinggian urban roughness ini kan ketinggian tanah kan. Kita nggak tahu kan, ketinggian tanahnya tuh kira-kira berapa. Nah, mungkin kalau kamu mau, kalian teman-teman mau yang lebih akurat, itu bisa nge-input roughness-nya ini di sesuai data yang ada di ini tadi, di mana? Di hutan, kayak gitu. Terus ini nih, untuk infiltrasinya tuh mungkin kita bisa ngisi sesuai dengan data di itu tuh gimana. Tapi kalau kita cuma pakai perhitungannya secara normal kayak gini, itu kurang akurat. Kayak gitu. Ya, jadi teman-teman kalau mau yang lebih komprehensif gitu ya untuk softwarenya memang Air Mode. Ya, Air Mode itu lebih komprehensif dan lebih akurat lah ya dibanding dengan si Aloha ini. Tapi kan kita belum menemu ya softwarenya untuk Air Mode, dan yang berbicara kemarin ada sepertinya itu berbayar Pak. Gitu. Makanya kita cari yang simple, setidaknya bisa mewakili untuk nanti teman-teman kalau seandainya ya ada project atau memang nanti kerja di bagian environment gitu ya yang menangani emisi, sudah mengenal sedikit lah mengenai software-software ini. Tapi apakah software ini bisa Pak dipelajari di perkuliahan? Bisa, tapi memang karena waktu kita terbatas, sehingga alangkah baiknya ya teman-teman lebih aktif menggali gitu ya informasi mengenai software-software. Apakah harus semua software Pak? Tidak. Setidaknya salah satu teman-teman mau spesialisnya kemana. Nah itu dulu. Teman-teman nanti nih kalau mau tamat kuliah nih, teman-teman arahnya condongnya kemana nih? Ke process engineer, berarti HISIS misalnya. Atau teman-teman mau ke environment misalnya safety, berarti apa? Jadi teman-teman harus bisa menspesialiskan gitu ya diri teman-teman, mau memperkuat bidang teknik kimia di bagian apa. Sehingga pada saat teman-teman nanti interview gitu ya, teman-teman misalnya ditanya di mana poin kekuatan teman-teman lebih fasih untuk menjelaskan satu yang spesifik. Kenapa? Karena tidak mungkin kita teknik kimia ini yang pelajari semua hal gitu ya, yang TA-nya itu sampai 400 halaman, tidak mungkin semua kita kuasai. Setidaknya salah satu teman-teman harus pilih mana yang teman-teman kuasai. Jadi pada saat nanti interview gitu ya, atau nanti di CV, teman-teman percaya diri itu untuk menampilkan itu. Nah di sini kita masih kulit-kulitnya aja ya bahas ya. Oke, terima kasih Janet. Ada lagi yang mau ini?
presentasi atau cuma hanya 2 orang? Kita masih lanjut lagi ke materi berikutnya kalau emang tidak ada lagi. Ya, siapa nih? Langsung open mic yang mau presentasi Aloha? Saya, Pak. Ya, silakan. Oke, Pak. Izin share screen ya, Pak. Ya, langsung ya, Angel. Tadi yang aktif terakhir kan NIM 90 bukan ya? Aku nggak catat nanti. Iya, Pak. Iya, ya udah berarti ya. Oke, langsung aja ke studi kasusnya, Angel. Singkat saja, Oke, langsung baik, Pak. buka. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak, sebelumnya atas kesempatannya. Di sini, apakah layar saya sudah terlihat ya? Dari PPT-nya. Sudah, Saya sudah, tapi agak kecil. Oke. Oh iya, oke, langsung ke study case-nya ya, Pak. Jadi, mungkin untuk penjelasan, bagaimana tools-toolsnya itu tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya kan. Jadi saya langsung aja ke study case-nya. Di sini saya ngambil multiple skenario. Cuman mungkin saya akan jelasinnya untuk, satu skenario aja, cuman untuk berbagai kondisi seperti itu. Jadi ada tangki metanol di PT KMI mengalami kebocoran pada bagian dasar tangki. Kebocorannya itu berukuran 3 inci dan ukuran tangkinya 35.000 meter kubik. Dan produk metanol ini di tangkinya dalam tangki Bisa 40 full meter screen nggak ya? diameternya. Kecil soalnya. Angel bisa full screen nggak ya? Oh iya, Kecil. oke baik Pak. Nah, oke. Sebenarnya ada skenario lainnya. Jadi mereka berdekatan PT-nya. Jadi tadinya mau dibuat bagaimana di-compare, tapi mungkin saya akan menjelaskan yang skenario 1. Untuk kecepatan anginnya 2 meter per second, ketinggian 10, dan atmosfer stability-nya itu di kelas E, kondisi awannya langit ditutup awan, dan ini RH-nya relatifnya 90% dan temperaturnya 32. Nah, yang bakal kita cari itu di sini tuh radius hazard antara si toxic area, flammable area, sama blast area pada keadaan kebocoran si PT KMI ini, dan kombinasi arah anginnya. Karena tadi teman-teman kan udah arah anginnya itu ada yang southwest, ada yang arah barat, timur gitu. Tapi kalau kali ini case saya di beberapa arah angin gitu. Terus juga kita bisa lihat untuk persebaran partikel dalam 60 menit di berapa kondisi tanah. Kalau saya di sini kondisi 10 meter di tugas 1, 2, dan 3. Untuk 4 dan 5 itu kalau tadinya skenario di compare gitu. Oke, pertama kita masukin datanya seperti biasa. Ada lokasi dari Google Earth, kita pakein bujur timur baratnya segala macam, terus kita masukin tanggalnya juga serta bangunannya seperti apa ya. Terus untuk bahannya juga, untuk suhu serta parameter-parameter yang sudah dibuat. Nah, jadi di sini kita tuh bakal ngebuat datanya itu beda di ini, wind is from. Jadi ini tuh arah anginnya tuh kemana, ada 90 derajat ke arah barat kah gitu, atau nanti kita buatnya itu di 180 atau di 210 seperti itu. Jadi nanti kita tahu dari bahaya paparan gasnya itu tuh seberapa jauh sih kalau untuk ke arah barat, timur gitu. Nah, untuk yang lainnya masih sama, tanknya diisi full berapa, dan untuk liquid terus dia tuh terjadi kecelakaannya saat full volume di tangki segala macam. Nah, nanti kita juga ada di perbedaan displaynya. Nah, jadi setelah saya melakukan simulasi, ada beberapa perbedaan. Jadi ada toxic area, flammable area, dan blast area. Nah, apa sih itu? Jadi dari toxic area itu kita tahu daerah mana sih yang toxic sampai cakupan daerahnya gitu. Nah, kalau flammable ini tuh daerah mana yang misalnya campuran bahayanya itu sudah sampai
dia dapat terbakar tuh di wilayah mana aja gitu yang paling berbahaya. Sesuai judulnya flame. Nah, kalau blast area itu tuh area mana aja yang bisa terjadi ledakan. Mungkin kita langsung ke simulasi ya. Ini saya udah buat simulasinya. Ini dari Google Earth-nya. Oke. Nah, ini untuk sama kayak teman-teman tadi, ini kan masih di toxic area. Jadi di setup-nya ini kita bisa ganti di search-nya, misalnya gini, di tank. Oke. Nah, sorry. Oke. Ini kalau untuk dia di bagian 90 derajat. Sorry. Dia tuh di user input. Nah, ini tadi kita coba ya. Ini kan di 90 derajat kan. Jadi dia ke arah barat gitu. Jadi ternyata dia itu bisa kita lihat dia itu persebarannya itu di 343 itu red zone gitu. Terus kalau untuk orange-nya itu sampai 751 meter dan untuk yellow-nya itu di 1,6 km seperti itu. Nah, case kita itu kita coba di berbagai arah mata angin, misalnya di 180 gitu. Kita okein. Oke. Kita okein semua. Oke. Nah, ini sudah tampak di 180. Nah, habis itu kita bisa ekspor dia ke Google Earth. Nah, ini KPI dia flammable di 180 misalnya. Save. Nah, oke, kita sudah save. Kita bisa lihat di sini di open terus PT KPI di flammable 180. Nah, oke. Jadi kita bisa lihat dari beberapa arah mata angin. Kalau misalnya tadi kan ini bagian ke kiri itu barat ya. Nah, kalau misalnya ke arah utara itu kayak gimana? Nah, untuk 180 itu daerah cakupan itu ternyata ini dananya nanti ketahuan dia itu ternyata bagian merah itu di 266 meter dari titik pusat kecelakaan. Itu bahayanya di red zone. Terus kayak kalau orange itu di 622 meter dan 1,3 kilo untuk yellow. Nah, itu untuk variasi arah angin. Nah, selanjutnya itu ada variasi lainnya yang bisa kita lakukan di Aloha itu di dia itu ledakannya itu apakah dia langsung ledakan atau misalnya ada cuma kayak kebocoran gitu. Tadi kan ada ya di teman-teman case-nya itu ini di bagian input data kan ada bagian type of tank failure. Jadi dia itu ada apakah dia cuma bocor ataukah langsung meledak atau langsung ada ledakan besar gitu. Nah, itu bisa kita variasikan kecelakaan kerjanya seperti apa di Aloha ini. Caranya itu di setup terus di search karena nanti hasilnya akan berbeda tank. Oke. Terus kita cari ke ini. Itu kan tadi leaking tank ya. Kita bisa lihat kalau leaking tank kami burning and form a pool fire nanti akan berbeda hasilnya. Oke, kita display aja langsung. Nah, kalau di sini kan karena dia langsung meledak. Kalau tadi kan kita hanya kebocoran gas gitu. Tapi kalau dia langsung meledak case-nya itu bisa kita lihat dia akan berbentuk bulatan. Jadi kayak ledakannya itu cakupannya seberapa jauh gitu. Nah, kalau misalnya kita buat kalau kita buat langsung ke petanya itu coba ini KPI meledak save. Nah, kita langsung apply aja ke Google Earth-nya open terus
Hmm, KPI meledak 180. Oke. Nah, oke, mungkin bisa kita hapus aja yang sebagian ya, karena agak lumayan. Delete. Oke, nah jadi kalau misalnya case-nya itu dia bahaya meledaknya itu bisa dilihat dari mana nih? Bisa kita lihat. Nah, untuk maaf, sebanyak apa dia sejauh berapa partikelnya itu. Nah, untuk 41 meter, oh ternyata itu red zone gitu. Jadi itu zona yang kalau misalnya meledak di situ orang bisa aja langsung meninggal. Terus di zona 55 meter, oh ternyata dia itu ledakannya itu 5 kilowatt itu. Terus bisa menyebabkan orang kayak mungkin tidak separah red zone. Kalau yang yellow itu masih tidak terlalu parah gitu. Itu untuk case ledakan seperti itu. Terus untuk case lain yang bisa kita cari, oh ya, berapa partikel yang menyebar di tanah gitu. Jadi misalnya ada gas beracun gitu, dia kan menyebar setelah terjadinya ledakan. Nah, itu di 10 meter dari titik kecelakaan itu berapa sih part per million dia bisa menyebar gitu. Itu bisa kita cari. Nah, carinya itu kita bisa display to treat at point. Nah, treat at point ini kita input, kita mau cari tahunya itu tuh sesuai arah angin patokannya atau arah tanahnya gitu, seberapa jauh gitu. Nah, kalau yang ini misalnya kita buat 10, arah anginnya kita buat 0 aja. Nah, oke, 0 meter. Nah, di sini saya udah salah cancel. Nah, di sini saya udah coba cari, ini karena ke arah 180 jadi agak oke. Di sini saya udah cari untuk case dia berapa sih partikel yang menyebar di 10 meter dari kecelakaan kerja itu ada di mana ya? Nah, di sini. Oke. Jadi prosesnya itu nanti akan terlihat di sini konsentrasi at point-nya. Keterangan itu dalam grafik yang ditampilkan. Jadi dalam 10 meter berarti pengukuran dilakukan 10 meter dari titik kebocoran gitu. Nah, crosswind ini kalau ada arah samping angin, tapi kan kita tadi nggak pakai. Nah, nanti kita bakal tahu berapa sih konsentrasi gasnya itu di titik 10 meter itu. Nah, untuk bacanya itu dari data grafik yang dikasih ini, itu yang merah, ini konsentrasi gas di luar ruangan mencapai 40.000 ppm dalam beberapa menit pertama dan cenderung stabil. Konsentrasi gas di dalam ruangan itu yang biru ini, jadi dia dalam ruangan itu akan terus-menerus menaik. Dan untuk RPGR 2 dan 3 ini ditempatkan sebagai batas aman, menunjukkan tingkat gas yang berpotensi mematikan atau sangat berbahaya gitu. Oke, mungkin ini untuk cara baca yang analisis zona tadi, kayak ini kan kita buat di zona misalnya yang kuning itu kayak gimana. Nah, artinya itu dalam 30 ppm 60 menit itu seseorang terpapar misalnya gas metanol tadi pada konsentrasi 30 menit selama 60 menit itu akan mengalami efek kesehatan ringan seperti iritasi, mata, hidung, atau tenggorokan atau dampak serius gitu. Itu cara baca dari zona-zona tadi yang sudah kita cari di Aloha. Nah, oke. Mungkin kalau tadinya dibuat jadi 2 case, jadi ada 2 PT, kita lihat mendekatan ternyata dia jika terjadi kecelakaan kerja dengan kondisi yang tadi ada di soal itu tidak terkena. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, tools-tools yang mungkin tadi belum teman-teman sampaikan yang bisa dicari di Aloha. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh dari teman-teman. Ya, guys, ya silakan NIM 51. Ini kita nilai keaktifan dulu ya. Izin bertanya sebelumnya,
Tadi kan udah jelasin kan tentang kebocoran dan pembuatan flare itu yang pakai bahan baku amonia dan metanol. Nah, itu untuk pengendalian lingkungan industrinya gimana ya bisa dilakuin gitu? Oke, ini langsung dijawab atau gimana, Pak? Langsung aja, nggak apa-apa, langsung. Oke. Oke, kalau misalnya dari yang saya tahu dan pernah ada materi ya, itu kan bisa kita pakein ini apa namanya pengendalian suhu misalnya atau tekanan di daerah si pemukiman karena kita kan concern pasti ke daerah pemukiman kan itu yang paling bahaya. Jadi kalau untuk mitigasinya itu kita bisa bikin seperti kayak flare pilot burner atau kayak water spray sama tanggap darurat. Jadi kalau misalnya kita tahu sudah mulai ada kebocoran, kita bisa ngelakuin mitigasi ke arah penduduk dengan meningkatkan prosedur atau ngungsiin misalnya kayak masyarakat-masyarakat yang akan terkena dampak gitu. Mungkin itu Gracia apa ada yang apa kurang jelas? Apa sudah jelas? Ya, silakan Salsabila ya 15. Iya Pak, baik mau nanya Anjele, apakah model dari Aloha ini tuh dapat digunakan untuk perencanaan mitigasi pencemaran udara dalam jangka panjang atau hanya sebagai alat respon cepat terhadap insiden darurat ya? Oke, izin menjawab ya. Kalau untuk mitigasinya itu dari Aloha itu setahu saya dia belum bisa. Jadi Aloha ini tuh benar-benar cukup buat ngasih tahu tuh zona mana yang bisa yang terkena dampak dari kecelakaan kerja, entah kebocoran atau ledakan gitu. Jadi makanya itu jadi kekurangan dari Aloha ini sendiri gitu. Mungkin itu salah. Oke, baik. Apa sudah jelas? Oke. Revinta terakhir nih. Verinta ya, ini berapa nih? Jule mau nanya aja sih di bagian kan tadi mau nyari tentang persebaran partikel ya. Nah itu kan cuma ngasih tahu jarak-jaraknya doang. Tapi kira-kira untuk Aloha sendiri tuh dia bisa ngasih tahu nggak sih? Kan tadi yang dimasukin itu kandungan metanolnya kan. Kayak tadi berapa? 35.000 kan kalau nggak salah. Nah kira-kira Aloha tuh bakal ngasih tahu nggak sih kalau misalnya persebaran partikelnya itu tuh kayak misal dalam beberapa menit atau dalam beberapa jam dia tuh bakalan ngelakuin persebaran partikelnya tuh sebanyak apa gitu? Atau cuman emang jaraknya doang yang bisa dikasih tahu? Oh, oke. Oke, izin menjawab ya. Kalau misalnya dari Aloha sendiri itu bisa ngasih tahu persebarannya itu berapa. Jadi kayak misalnya dia sudah terjadi ledakan atau bocor gitu. Dia tuh ngasih tahu di search string-nya ini. Nah, ini max burn rate. Nah, dia itu tuh kecepatannya 2,4 kg per menit. Nah, tapi di sini kekurangannya itu dia hanya bisa durasinya tuh 1 jam. Jadi dalam 1 jam itu berapa sih kecepatan si gasnya ini tuh keluar gitu. Jadi lewat dari 1 jam itu dia nggak bisa gitu. Mungkin itu apakah menjawab? Berarti perhitungannya itu per jam gitu ya? Iya, makanya di sini tulis juga Aloha limited the duration to 1 hour. Jadi dia cuma bisa ngitung dalam 1 jam gitu. Jadi kecepatannya segini. Apa jelas? Jelas, makasih. Oke, karena waktu sudah terbatas, kita cukupkan. Terima kasih kepada Angel. Ini masih ada dua orang lagi yang belum presentasi ya. Nanti silahkan dikirimkan saja PPT-nya kalau memang ada jadi ikut mau bebas tugas ya, tugas bebas ujian modul. Yang 2 orang belum presentasi silahkan dikirimkan ke grup, ke WA. Dan yang tadi si Janet sama Angel silahkan dikirimkan juga ke grup ya. Tapi setelah direvisi kalau seandainya tadi Janet ada yang gambar belum muncul, diperbaiki lagi. Udah final baru dikirim ke WA group. Nah, di sini tadi saya sudah mengambil nilai keaktifan ya. Jadi tadi yang sudah aktif-aktif baru nilai keaktifan. Sekarang kita masuk ke nilai tugas ya, nilai tugas. Seperti yang telah diinfokan sebelumnya, di sini yang sudah presentasi gitu ya. Tidak perlu lagi ikut dalam pengambilan nilai tugas, sudah auto nanti ada nilai tugasnya. Yang belum saja
kita akan masuk ke materi gitu ya, materi sebelum-sebelumnya ya yang sudah teman-teman pelajari gitu ya kemarin ya. Sebenarnya ini pertanyaan pertama mulai siapa cepat dia dapat. Apa sih sebenarnya tujuan kita untuk mempelajari modul gas ini? Tujuannya buat apa? Silakan. Langsung aja open mic ya, Helvin. Oke, izin menjawab. NIM 18. Ya. Tujuan dari mempelajari modul pengenangan limbah gas ini ya tentu saja kita supaya tahu gitu apa aja polusi-polusi udara yang mungkin terjadi dari kecelakaan pabrik ataupun dari polusi udara yang ditimbulkan oleh pabrik-pabrik tertentu gitu. Jadi kita bisa tahu kira-kira udara apa aja yang terkandung dari polusi udara yang dihasilkan mereka gitu, apa dari aktivitas mereka gitu, sehingga kita tahu penanganan sebenarnya itu harus seperti apa gitu dari kandungan hasil polusinya itu sendiri. Misalnya ada partikulat, nah jadi kira-kira partikulatnya itu apakah harus disaring terlebih dahulu saat sebelum dia dilepaskan ke udara bebas gitu. Jadi kita tahu penanganan limbah gas itu untuk dilepaskan ke lingkungan sekitar itu seperti apa gitu sih Pak kalau dari saya. Oke, apakah semua industri kimia pasti akan menghasilkan emisi atau pencemaran gas? Silahkan. Ya, Merdi 132. Iya, izin menjawab Pak. Untuk industri kimia itu langsung saja. ya pasti dia memiliki emisi gitu ataupun gas buangnya gitu. Karena dalam proses itu kan dia memiliki sistem di mana dia nanti bakal ada pembuangan gitu. Enggak semuanya nanti hasilnya menjadi produk semua. Ada yang dia itu menjadi yang tidak terpakai atau mungkin yang bisa nanti di tempat pembuangan akhirnya gitu. Jadi selalu menghasilkan emisi, cuman kadar emisinya itulah yang divariasikan, bisa kita kurangin atau kita minimalkan gitu supaya kita sesuai dengan standar nasional Indonesia gitu. Oke, lanjut berikutnya. Siapa yang bisa membedakan dan menjelaskan apa bedanya pencemaran udara dari gas dan dari partikulat? Ini cepat ya, ini sudah cepat ya. Fernando 117 langsung.